Baik, gap dokumen ya. Nah, kita dokumentasikan gap-gap tadi ya dalam sebuah dokumen. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Eh, Misalnya ada deskripsi gapnya ya, kemudian strategi yang dilakukan untuk memenuhi gap tadi ya, kemudian skala prioritas ya. Ada yang disebut dengan Recef ya. Ini R-nya itu ada report ya, report development ya. I-nya itu adalah interface ya. C-nya itu conversion ya. E-nya itu enhancement ya. F-nya itu form ya. Ini suka muncul istilahnya gitu kan ya. Recef ini ya. Atau tadi membutuhkan bolt on ya. Bolt on itu tadi tambahan aplikasi yang lain. Ya. Kemudian bisa jadi bentuknya itu adalah proses perubahan proses bisnis. Jadi proses bisnis perusahaannya yang disesuaikan ya. To suite ERP ya, untuk supaya sesuai dengan sistem ERP. Atau ya dibiarin dulu gitu ya. Dibiarin dulu ya gap tersebut. Nah, kalau misalnya memang tidak secara prioritas ya, ataupun secara kritikalitasnya ya, bisa kita abaikan dulu. Nah, bagaimana strategi untuk memenuhi gaps ya? Seperti itu. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan di sini ya. Ini beberapa strategi yang bisa digunakan ya, supaya kita bisa memenuhi gaps ya. Tadi need built-in application ya, perlu ada aplikasi yang lain ya. Atau kita development report ya, interface ya, conversion ya, enhancement ya, atau custom development, enhancement atau modification ya, form ya, atau customizing ya. Nah, jadi pertama tuh customer development ya. Jadi kita bisa, kalau bisa customer development, artinya tidak ada aplikasi tersebut ya, tidak ada di sistem ERP ya, berarti harus dibuat ya aplikasi yang baru ya, atau proses yang baru ya. Yang kedua, enhancement ya, jadi mengembangkan dari sistem yang sudah ada. Yang ketiga, customizing ya, mengkustomisasi atau menyesuaikan sistem yang sudah ada. Bedanya apa? Kalau enhancement itu ada tambahan ya. Kalau customizing sistem sudah ada, tinggal di setting aja gitu. Kemudian melakukan modifikasi ya. Dan ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi customer development ya. Ini bikin program baru ya. Jadi akan membentuk ya, create repository object. Ya, akan membentuk objek baru ya. Artinya sistem baru lah di dalam sistem ERP ini. Kemudian enhancement ya. Enhancement ini memperluas ya, enhance repository object. Jadi ada objek sudah ada atau aplikasi sudah ada ya. Tapi kemudian di enhance ya. Kalau customizing itu mengatur-ngatur parameter aja. Ya, jadi parameter sudah ada, kemudian kita atur-atur ya. Di sini ya, misalnya kayak plan itu sudah ada ya. Create plan gitu kan. Create purchasing order kan, purchasing organization seperti itu. Jadi kita bisa atur-atur di sini kan sifatnya customizing. Nah, yang tidak disarankan itu adalah melakukan change repository object ya, modifikasi ya, modifikasi ya. Nah, ini tidak disarankan ya, karena bisa merusak ya atau mengganggu stabilitas sistem. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang spesifikasi ya. Development specification ada dua ya, ada functional specification dan technical specification ya. Jadi dokumen fungsional itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fungsional ya.
Ini biasanya yang menangani nanti functional consultant. Functional consultant itu misalnya fungsional yang terkait accountingnya, fungsional yang terkait misalnya konsultan terkait productionnya, misalnya terkait procurementnya, logistiknya, HR-nya, seperti itu ya. Ada lagi technical specification, ini adalah kebutuhan teknikal ya. Kebutuhan teknikal ini nanti yang menghandle adalah technical consultant ya. Technical consultant. Ya biasanya di situ juga ada programmer, ada basis, ada admin ya untuk menghandle ya technical specification-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya develop fungsional ketika akan membuat fungsional development specification ya. Kita tentukan dulu ya nomornya ya, kemudian tanggalnya ya, siapa yang meminta, kemudian deskripsi dari fungsional specification tersebut, kemudian justifikasi ya kenapa ada functional specification ya, kemudian tipe dari development yang dibutuhkan tadi yang dibahas sebelumnya ya, kemudian prioritasnya ya, kemudian requirement ya khusus ya terkait spesifikan tersebut, business need and requirement ya, kemudian test for testing the development ya. Nah, jadi testingnya nanti seperti apa? Ini functional requirement. Functional requirement itu seperti apa ya? Functional requirement itu ya yang terkait proses bisnis ya. Yang terkait proses bisnis itu functional requirement ya. Nah, ada lagi yang berikutnya itu adalah, nah kalau sudah selesai, ada tanda tangan ya, bahwa functional requirement-nya sudah disepakati seperti ini. Nah, berikutnya adalah technical ya, technical specification ya. Technical specification ini terkait kebutuhan-kebutuhan teknis ya, kayak tadi SLE gitu kan. SLE itu technical ya. Berapa persen downtime gitu kan, waktu downtime. Kemudian kecepatan transaksi, hal seperti itu ya. Itu technical ya. Ya kalau kita bicara misalnya membuat kursi itu kan, fungsi kursi itu adalah tempat duduk ya, itu fungsional ya. Teknikalnya gimana? Misalnya kursi itu terbuat dari kayu, misalnya terbuat dari rotan gitu ya. Kemudian beratnya tidak lebih dari misalnya 1 kilogram misalnya gitu kan ya. Nah, itu adalah teknikal ya. Nah, fungsionalnya apa tadi? Bisa dipakai untuk duduk, selonjoran gitu kan. Tangan ada tempat untuk selonjor ya, seperti itu fungsional ya. Nah, kalau di implementasi ERP ya contoh tadi di proses bisnis kalau fungsional itu. Kalau teknikal itu terkait ya kebutuhan buat teknis ya tadi seperti SLE. Nah, di teknikal ini ada informasi umum ya, deskripsi, purpose ya, asumsi ya, technical solution-nya seperti apa, selection screen ya, detail logic diagram, detail logic notes-nya, security-nya ya, dan otorisasi, kemudian informasi tambahan attachment, kemudian rencana pengujian ya, unit test. Baik, itu mungkin ya terkait specification ya. Terima kasih, kalau ada pertanyaan atau tambahan silakan.